Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mengajarkan step-step dasar ya untuk mengamankan website yang teman-teman miliki. Jadi ketika kita ngomongin membuat website, itu nggak hanya sekedar kita install website gitu ya, install CMS seperti WordPress dan lain sebagainya, upload file website, ubah gambar, ubah teks, copywriting dan lain sebagainya. Tapi teman-teman perlu memperhatikan dari sisi keamanan juga. Nah, di video ini saya akan jelaskan beberapa poin keamanan dasar yang perlu teman-teman perhatikan supaya website teman-teman itu aman dari malware, kemudian dari hacker, dan juga nanti posisi websitenya itu relatif lebih aman untuk ranking di Google gitu. Karena poin keamanan itu juga mempengaruhi sistem perankingan Google gitu. Jadi Google akan menilai website kita itu layak di-rankingin atau enggak, itu dari sisi keamanannya juga, gitu teman-teman. Jadi, silahkan disimak video ini supaya nanti teman-teman bisa memahami bagaimana cara mengamankan websitenya, apa poin-poin yang harus diamankan, supaya websitenya lebih aman, ya. Oke, kali ini saya sudah memiliki website yang nantinya akan kita gunakan sebagai percontohan ya. Ini websitenya. Ini adalah sebuah website portal berita ya, di mana di sini ada poin-poin keamanan yang belum dioptimasi. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, yang paling tampak di awal gitu ya, itu adalah SSL. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada tulisan not secure gitu ya. Your connection to this site is not secure. Atau mungkin di beberapa browser di sini ada gembok merah seperti itu ya. Nah, SSL ini akan mempengaruhi ketika seseorang mengunjungi website teman-teman. Kadang bisa langsung terbuka seperti ini ya, atau kadang muncul halaman your connection is not secure seperti itu. Jadi banyak orang yang bingung, wah websitenya error gitu. Nah, saya akan jelaskan nanti eh, bagaimana cara mengatasi SSL seperti ini di video lain ya. Teman-teman bisa lihat linknya di video ini gitu ya di bagian bawah. Silakan dicek ya, nanti akan saya munculkan. Nah, itu tinggal ditonton aja SSL. Ini yang pertama ya. Ini poin pertama. Saya nggak akan jelasin satu persatu secara mendetail di video ini, tapi akan saya jelaskan di video lain gitu ya. Nanti silakan ditonton di link video yang saya tampilkan di layar gitu ya. Yang pertama SSL ya. Yang kedua, nanti adalah di halaman sini, teman-teman. Nah, yang kedua adalah nanti di halaman WP admin atau halaman login dashboard admin ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan URL-nya masih menggunakan WP admin atau WP login.php. Nah, ini bisa teman-teman amankan. Caranya dengan menggunakan login lockdown misalkan. Login lockdown itu berfungsi untuk merubah URL-nya ini, teman-teman. Jadi misalkan kalau default-nya WordPress itu kan WP admin, WP login gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengubah URL-nya ini dengan teks apapun gitu. Misalkan eh, nama website garis miring aku mau masuk kayak gini. Ini bisa gitu ya. Ini bisa dilakukan menggunakan plugin namanya login lockdown. Ada banyak jenis plugin sejenis ya. Nanti tinggal dicari aja login lockdown gitu, tinggal di pilih salah satu kemudian diinstal gitu ya. Nanti akan saya buatkan panduannya juga. Silahkan dipantau di video-video yang saya buat atau nanti teman-teman bisa lihat juga di sini teman-teman. Nah, video-video yang saya buat itu nanti akan saya upload di sini ya. Nah, ini ada macam-macam ya, panduan-panduan dasar, cara mengatasi error dan lain sebagainya. Di mana teman-teman nanti bisa mengakses semua video ini secara gratis ya. Tinggal buka aja ini ya, e-course EduTechno ini, kemudian pilih yang ini kursus mahir direct admin ini, klik pelajari sekarang. Nah, nanti saya masukin di sini. Saya update secara berkala di sini videonya, gitu ya. Oke, balik lagi. Ini yang pertama login lockdown ya.
Kemudian yang kedua adalah reCAPTCA. Nanti teman-teman bisa menampilkan CAPTCA di sini. Contoh mungkin ada di mana ya? Di sini mungkin. Oke. Nah, ini ya ada sebenarnya ada reCAPTCA, ada CAPTCA biasa seperti ini. Teman-teman tinggal milih. Nah, kalau yang ini saya gunakan CAPTCA ya. Nih, jadi nanti ada proses matematika seperti ini yang dia random ya. Tiap kita login ini nanti berubah-ubah ya. Kadang perjumlahan, kadang pengurangan dan lain sebagainya. Ini akan meminimalisir bot yang masuk dengan menggunakan login brute force gitu ya, atau login acak gitu ya. Itu yang ketiga ya. Nah, selain reCAPTCA nanti ada step lagi teman-teman. Nah, ini saya contohin, saya masukin username, masukin password, kemudian ininya saya masukin ya, 1 tambah 4 sama dengan 5 ya kan. Kita login. Nah, yang berikutnya adalah 2FA atau Two Factor Authentication. Jadi nanti ada kode autentifikasi yang akan dikirim ke HP kita ya. HP kita nanti tinggal menginstal software authentication di mana dia akan mengenerate kode random. Nah, kode random ini nanti kita masukin di sini. Gitu. Itu akan lebih mengamankan website teman-teman khususnya di halaman login. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang kita balik ke contoh website pertama tadi ya. Ini di sini ya, saya login. Nah, oke, ini sudah login ya. Poin berikutnya adalah di bagian sini teman-teman, update. Jadi di bagian update ini adalah halaman yang berisi informasi plugin, versi WordPress dan juga theme yang perlu teman-teman update secara berkala. Gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ada 7 update ya. Ada 7 update. Kalau dari sisi core WordPress-nya ini sudah latest version, tapi di plugin-nya dan di theme-nya ini nggak up to date ya. Ini 1.9 yang terinstall, padahal yang terbaru sudah 2.1. Kemudian yang mana? Nah, ini ya. Ini udah 180, tapi aslinya sudah 1824 gitu. Terus ini masih 543, ini sudah 552. Jadi versinya ketinggalan jauh. Nah, ini perlu teman-teman update, terutama untuk teman-teman yang punya website dan websitenya itu dipegang oleh staff support ataupun karyawan. Itu perlu di briefing, perlu dikasih tahu kalau setiap login ya, itu update ini dicek. Apakah ada update terbaru atau enggak. Misalkan ada update, itu segera di-update. Dan pengecekan ini bisa dilakukan sekitar 1 sampai 2 hari. Jadi setidaknya 1 sampai 2 hari itu teman-teman menyempatkan waktu untuk login ke dashboard admin. Gitu ya, update ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya setelah update adalah plugin keamanan yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada plugin yang saya pasang ya, namanya WordFriends. WordFriends ini apa? WordFriends ini adalah plugin keamanan yang nanti akan mengamankan website teman-teman itu dari brute force login ya. Brute force login itu adalah login yang dilakukan oleh hacker ataupun siapapun yang menggunakan software dan dia menggunakan username dan password acak untuk mencoba masuk kayak gitu. Nanti kalau username dan passwordnya itu cocok, mereka bisa masuk ke sistem kemudian melakukan manipulasi di dalamnya gitu ya, entah install plugin, ngotak-atik konten dan lain sebagainya. Dan itu bahaya banget kalau websitenya adalah website yang digunakan untuk hal-hal serius seperti bisnis, gitu ya. Oke, WordFriends. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara settingnya supaya teman-teman itu keamanannya lebih maksimal. Tapi sebelumnya kita akan list lagi dari awal apa saja yang perlu teman-teman perhatikan dan nanti dilakukan tindakan. Yang pertama tadi ya, itu SSL ya. SSL ini yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah URL login. Nah, ini bisa diganti dengan yang namanya lockdown WP atau WP lockdown.
banyaklah macamnya, tapi biasanya menggunakan kata kunci WP Lockdown itu akan muncul. Ya, mengganti URL login default WordPress ya. Kemudian gunakan captcha. Captcha ini bisa pakai captcha biasa atau bisa menggunakan reCAPTCHA. Nanti akan saya update di video tersendiri ya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah 2FA, di mana nanti teman-teman perlu install aplikasi di HP-nya untuk memunculkan kode random. Gitu ya. Oke, ini sudah lumayan berlapis nih ya, 1, 2, 3. Kemudian berikutnya adalah update. Ya, update versi WP. Kemudian theme dan plugin. Dengan cara cek WP admin atau cek dashboard ya. Admin minimal 2 hari sekali. Supaya kalau ada update baru langsung bisa ditangani. Nah, kenapa harus diupdate? Karena plugin atau theme yang nggak up to date itu berpotensi memiliki celah keamanan, teman-teman. Nah, celah keamanan inilah yang nanti jadi jalan masuk hacker, malware, dan lain sebagainya untuk mengacak-acak website milik teman-teman. Kan repot ya kalau websitenya tiba-tiba rusak gitu, apalagi website bisnis. Itu kacau banget biasanya. Gitu. Nah, berikutnya adalah menginstal plugin keamanan. Gitu. Jadi ada 6 poin ini yang perlu teman-teman ketahui ketika kita ngomongin keamanan pada website, terutama website WordPress ini ya. Gitu. Nanti misalkan teman-teman punya cara lain, boleh disampaikan ke kolom komentar video ini misalkan. Nah, nanti akan saya update nih masukan dari teman-teman juga. Gitu ya. Jadi ini 6 poin yang perlu teman-teman ketahui. Nanti silahkan simak di video khusus yang membahas tentang ini. Ya, akan saya jelasin satu persatu. Kemudian silahkan diterapkan ke website yang teman-teman miliki. Seperti itu ya. Demikian video pengantar dari poin-poin keamanan ini. Ya, nanti silahkan lanjut tonton video-video lainnya. Lanjutan dari video ini yang membahas tentang spesifik cara untuk melakukan hal-hal yang saya jelaskan dari poin 1 sampai poin 6 ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan lanjut tonton video berikutnya.